Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia Show Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show dan jaringan Kabar Group Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, pada edisi kali ini kita akan berbincang dengan Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, Profesor Yusran Yusuf. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Jadi jasnya Prof ini merah. Semangatnya. Merah semangatnya. Oke, terima kasih Prof atas waktunya. Nah, mungkin pertanyaan yang lagi banyak ingin ditanyakan masyarakat Sulawesi Selatan ya, khususnya masyarakat Indonesia Timur. Ini sepertinya Ketua IKA lagi rajin bergerilya nih ke wilayah-wilayah ya di Sulawesi Selatan, bahkan ke Indonesia Timur, karena Andi Amran Sulaiman itu sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat ya, Ikatan Alumni Unhas. Ya. Ada apa gerangan? Iya, jadi yang pertama bahwa IKA ini kan lembaga nasional ya. Iya. Jadi kami mengaktifkan di seluruh negeri ini. Iya. Ya. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah di era beliau ini antusiasme alumni luar biasa. Hari ini Pak Ketua ke Sulawesi Tenggara melantik IKA Sulawesi Tenggara dan beberapa kabupaten. Besok Maros ya, tanggal 10 insya Allah Sulawesi Utara. Ya. Kemudian Kalimantan Barat. Ya. Ya. Dan beberapa provinsi lain sudah terbentuk, termasuk NTT. Jadi memang ini dalam rangka mengaktifkan organisasi, ya. Dan kebetulan pada periode beliau ini luar biasa antusiasme para alumni. Saya kira itu intinya bahwa organisasi ini dihidupkan gitu. Oh, jadi semata-mata ya, untuk menghidupkan organisasi yang sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia, Prof. Betul, ya. Alumni kita ini kan ada kurang lebih 200 ribuan. 200 ribu? 200 ribuan. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri? Iya, banyak di luar negeri. Dan setelah IKA ini aktif luar biasa. Semua teman-teman di beberapa daerah berinisiasi untuk membentuk. Yeah. Nah, inilah yang disambut oleh beliau dengan mengunjungi beberapa provinsi daerah yang telah terbentuk IKA-nya. Dan juga sementara diinisiasi oleh teman-teman di alumni di beberapa daerah provinsi. Jadi pemirsa Upi Show, safari dalam tanda kutip, ya, safari IKA Unhas itu bukan safari politik. Betul. Iya. Bukan safari politik. Karena ini lagi panas-panasnya nih suasana di percaturan politik nasional. Ya. Nama Ketua IKA Unhas itu digadang-gadang sebagai salah satu wakil presiden dari Indonesia Timur. Ya. Gimana tanggapan Prof? Jadi beliau selalu mengatakan bahwa beliau ingin fokus ke bisnis dan kegiatan sosial, ya. Dan beliau betul-betul menunjukkan itu, ya, bahwa ada momentum kontestasi itu serahkan aja ke garis tangan, ya. Ya. Jadi beliau memang fokus ke bisnis dan juga kegiatan-kegiatan sosial dan bagaimana juga menghidupkan IKA di seluruh Indonesia. Tapi itu statement beliau yang jelas. Tapi ini kan Prof dianggap cukup dekat lah sama Pak Amran karena nyaris setiap hari bersama beliau. Betul. Apakah ada pernyataan dari seorang Ketua IKA Unhas itu bahwa dia bersedia dicalonkan nanti untuk masuk di kontestasi politik 2024? Ya, secara ini beliau tidak pernah membahas khusus yang begitu ya. Jadi karena beliau selalu mengatakan itu kan ranah politik, tidak boleh dikaitkan langsung dengan beliau sebagai Ketua IKA. Ya, jadi bicara politik itu urusan lain, ya. Yang jelas beliau selalu mengatakan saya ingin fokus mengelola bisnis, saya ingin fokus di kegiatan sosial, dan kita ingin fokus bagaimana alumni ini bisa berdaya, bagaimana brand Unhas ini meningkat, ya, dan bagaimana IKA Unhas ini selalu hadir di setiap momentum negara, terutama ketika terjadi bencana dan seterusnya. Ya, itu fokus beliau. Jadi pemirsa Upi Show, jawabannya clear ya. Ada lagi nih pertanyaannya Prof dari masyarakat ini. Sebenarnya ini Pak Ketua IKA Unhas itu mau jadi tokoh nasional atau tokoh di Sulawesi Selatan? Misalnya orang bertanya mau jadi gubernur kah atau gimana? Wah, kalau tokoh nasional sih beliau sudah tokoh nasional kan. Menteri 5 tahun itu luar biasa ya. Jadi
saya kira tidak diragukan lagi beliau memang tokoh nasional, ya. Tapi sekali lagi untuk saat ini beliau selalu mengatakan ke kami bahwa beliau ingin fokus di bisnis, kemudian fokus di kegiatan sosial, dan bagaimana kita bersama-sama memperbesar IKA, menguatkan IKA, yang tentu ujung-ujungnya juga memperkuat alma mater kita. Termasuk ajakan itu, Prof, keinginan dukungan beberapa orang yang mengatakan beliau cocok jadi gubernur Sulawesi Selatan. Ya, intinya bahwa beliau tidak pernah di bawah itu, biarkanlah waktu ya ini ya. Beliau selalu mengatakan kita jangan mencampur adukan urusan politik dengan IKA. Dan sekali lagi beliau sudah tokoh nasional ya. Iya, benar. Jadi dan itu saya kira kalau kembali ke Sulsel sepertinya ya levelnya turun ya. Tidak juga, artinya kalau politik kan kita serahkan lah ya, itu saya kira masih panjang, tetapi selalu mengatakan kita fokus saja membesarkan IKA, ya, kita fokus menguatkan kapasitas alumni, kita fokus meningkatkan brand alma mater, ya, sehingga kita ini keberadaan alumni 200.000 di Indonesia ini lebih bermakna untuk bangsa dan negara, kira-kira begitu. Ya, oke, itu penjelasan terkait sosok ketua IKA yang oleh sekjennya sudah dijelaskan tadi. Iya. Prof Yusra mungkin bisa juga dijelaskan ke pemirsa Opiso, apa sih program prioritas dari IKA Unhas itu? Ya, ya, secara umum beliau dan itu tercantum di anggaran di program kerja kita ada 3 kegiatan besar sebenarnya. Yang pertama memang kita bersama-sama meningkatkan branding positif alma mater kita, ya, melalui karya dan kegiatan. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kemandirian alumni, dalam artian meningkatkan kapasitas, kemampuan individu, personal, sehingga secara personality dan kelompok IKA Unhas ini memiliki keberdayaan dimanapun dia berprofesi. Dan yang ketiga adalah bagaimana IKA ini hadir di seluruh momen nasional, ya, terutama ketika terjadi hal-hal yang dibutuhkan, termasuk bencana banjir dan seterusnya. Kita harus meningkatkan kepedulian sosial. Itu saya kira. Dan untuk mencapai itu tentu tagline IKA itu adalah kita menggunakan tagline kolaborasi Unhas untuk negeri. Kolaborasi untuk negeri. Ya. Kolaborasi Unhas untuk negeri, dan itu kita buktikan dengan berbagai kegiatan. Sekali lagi bukannya di Sulawesi Selatan ya, di seluruh Indonesia kita desain acaranya. Iya, iya. Jadi pemirsa Opiso, sepertinya teman-teman mendengarkan penjelasan Sekjen IKA Unhas itu sudah sangat jelas bahwa visi misinya itu ya 3 hal itu. Iya. Dan tantangan yang dihadapi pengurus IKA sekarang itu apa, Prof? Ya, sebenarnya dari sisi spirit ini luar biasa ya. Harapan dan ekspektasi seluruh alumni luar biasa. Iya. Ya, sehingga kami alumni juga harus merespon dan bergerak cepat. Ya. Tantangan yang pertama memang kita memperkuat struktur sampai di level kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kabupaten kota. Ya, dan itu sudah berjalan luar biasa. Ya, tidak ada bulan, tidak ada minggu, tidak ada acara IKA. Ya, misalnya hari ini teman-teman IKA MIPA itu lagi go to Balikpapan, Samarinda. Sekarang ada di sana. Terus teman-temannya lain ini ke Kendari. Saya malam ini menghadiri pelantikan IKA Maros. Ya. Tanggal 10 kita ke Sulawesi Utara, ya, menyusul Kalimantan Barat. Jadi ini juga padat juga ya? Padat sekali, ya. Malah terkadang ada beberapa kegiatan yang kita harus berbagi betul antara ketum, sekjen, dan seluruh wakil ketua, supaya seluruh event IKA itu ada teman dari pengurus pusat yang hadir, ya. Oleh karena itu, ya, salah satu tantangan kita memang adalah memperkuat kesekretariatan untuk mengatur ritme organisasi yang begitu tinggi, antusiasme dari alumni. Ya, Prof, mungkin apa harapan Prof bagi masyarakat, khususnya para alumni yang menurut data tadi ada sekitar 200.000 lebih di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara di dunia yang menjadi alumni Unhas. Mungkin ada harapan Prof yang bisa disampaikan di sesi terakhir ini? Harapan kami yang pertama tentu adalah kita semua sebagai alumni Unhas, ya, dan sebagai bagaimana kita menggaungkan panji-panji Unhas dimanapun kita berprofesi, dengan menunjukkan prestasi dan kerja nyata. Ya, sekali lagi alumni Unhas ini memiliki karakter luar biasa. Ya, dia petarung, ya, dan mereka adalah para kader bangsa yang terbaik. Oleh karena itu karya dan bakti teman-teman ditunggu.
Dan sekali lagi tagline kita adalah kolaborasi. Jadi bangunlah kolaborasi dimanapun Anda berprofesi, ya, untuk tentu bermanfaat bagi lingkungannya dan tentu juga meningkatkan brand dari alma mater kita. Saya kira itu Ya. Secara singkat. Makasih Prof. Terima kasih atas waktunya. Jadi beliau ini kita culik untuk wawancara di tengah kesibukannya untuk beraktivitas menjaring komunikasi dan jejaring dengan teman-teman di para alumni Unhas di berbagai daerah. Semoga IKA Unhas semakin maju. Amin. Dan membawa manfaat buat Indonesia, bukan hanya untuk Sulawesi Selatan. Terima kasih waktunya Prof sekali lagi, dan pemirsa Upiso, sampai berjumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.